Nah, di dalam teks-teks Jain dijelaskan kapan-kapan saja santara ini bisa dilakukan, tapi biasanya para pengikut Jain akan melakukan hal tersebut kalau mereka sudah mengetahui hidup mereka sudah tidak lama lagi atau ingin meninggal dunia. Nah, mereka akan melakukan santara tadi untuk meninggal pelan-pelan. Nah, beberapa penganut lain seperti Sayar tadi memilih untuk meninggal dunia seperti ini ketika mereka menyadari umur mereka sudah dekat atau setelah didiagnosis dengan penyakit tertentu yang sudah nggak mungkin disembuhkan lagi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini sesuai dengan harinya, yaitu bulan suci Ramadan yang dimana umat muslim banyak diwajibkan berpuasa gitu ya. Tapi untuk kali ini ceritanya itu masih seputar puasa namun bukan datang dari umat muslim. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang menurut gue cukup mengerikan, yaitu praktik berpuasa sampai orang yang menjalaninya kehilangan nyawa. Dan ini terjadi di India. Sekitar 1 tahun yang lalu, gue udah sempat membahas aliran seperti ini yang berasal dari Kenya. Ya, buat kalian yang mau nonton videonya, kalian bisa nonton video gue yang ini. Nah, ternyata nggak cuma di Kenya doang, geng. Tapi aliran yang serupa ternyata juga ada di India, yang mana para pengikutnya itu akan menjalani puasa tapi sampai mereka kehilangan nyawa. Dan aliran ini disebut dengan agama Jain atau Jainisme, yang mana mereka memiliki sebuah ibadah, yaitu ibadah puasa yang disebut dengan Santara. Dan praktik atau ritual keagamaan mereka bisa dikatakan cukup ekstrim, sehingga dibandingkan dengan agama-agama lain di India, pengikut atau penganut dari agama Jain ini bisa dikatakan sedikit. Jadi karena saking ekstrimnya banyak orang yang enggan untuk mengikuti agama ini. Nah, di video kali ini kita akan merangkum pembahasan tentang agama Jain ini, geng. Ya, gimana sepak terjang mereka, gimana mereka menjalankan ibadah, kok sampai bisa ada yang mau ikut agama ekstrim kayak gini. Apakah sebegitu fanatiknya sampai-sampai ada yang mau mengorbankan diri hanya karena menjalankan ibadah sesuai dengan aturan di dalam agama tersebut. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu agama Jain atau Jainisme ini. Jadi geng, agama Jain atau Jainisme adalah salah satu dari 3 agama tertua di India, dan saat ini agama Jain ini masih menjadi bagian dari budaya India. Jadi Jain ini bukanlah sebuah aliran dari agama Hindu atau Buddha, melainkan sebuah agama sendiri. Jadi beda banget. Jadi kalau misalkan kalian berpikir, oh di India berarti ada hubungannya dengan Hindu, enggak sama sekali. Nama Jainisme itu berasal dari kata kerja di dalam bahasa Sanskerta, yaitu ji, yang artinya menaklukkan. Menaklukkan yang dimaksud ini merujuk kepada pertapaan yang dilakukan oleh para biksu dan dipercaya oleh para penganut Jain sebagai bentuk perjuangan melawan hawa nafsu dan juga indera tubuh untuk memperoleh pencerahan atau kemahatauan dan kemurnian jiwa. Orang-orang yang sudah mencapai pencerahan disebut dengan jina atau yang berarti penakluk. Nah, sementara yang belum mendapatkan pencerahan dan masih menjadi pengikut biasa itu disebut dengan Jain atau artinya pengikut dari sang penakluk. Tapi ada juga geng yang menyebutnya sebagai Jaina. Terus geng, para ahli berpendapat kalau Jainisme itu berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-5 sebelum Masehi di Sungai Gangga di India Timur. Selain Jainisme, agama Buddha juga muncul di wilayah ini. Nah, jadi ada beberapa agama lah yang berasal dari wilayah tersebut. Nah, selayaknya agama-agama yang lain, biasanya ketika muncul itu pasti ada tokohnya. Ya contohnya kayak umat Islam, tokohnya itu adalah Nabi besar Muhammad SAW gitu ya. Tokoh dari Jain ini yang pertama kali itu yang memiliki bukti sejarah yang masuk akal gitu ya, itu adalah Parshvanatha atau Parshva, yaitu seorang guru petapa yang kemungkinan hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi, dan dia mendirikan sebuah komunitas yang memiliki filosofi untuk melepaskan hubungan dengan duniawi. Di dalam tradisi Jain, Parshvatha ini dianggap sebagai guru ke-23 Tirthankara, yaitu orang yang memimpin jalan melintasi kelahiran kembali menuju keselamatan. Jadi ya bisa dikatakan nih agama kayak percaya sama reinkarnasi gitu loh geng.
Jadi ada kehidupan setelah kematian. Nah, Tirtankara keempat dan yang terakhir di zaman itu bernama Vardamana yang dikenal dengan julukan Mahavira yang berarti pahlawan besar. Mahavira ini diyakini oleh penganut Jain sebagai guru terakhir ilmu pengetahuan, keyakinan, dan bagaimana menjalankan praktik keagamaan yang benar. Ya, sesuai dengan agama-agama lain lah, semuanya kan merasa kayak ya cara hidup yang benar itu ya sesuai dengan kepercayaan yang dianut gitu kan. Nah, sama halnya dengan agama Jain ini. Nah, seperti Buddha, Mahavira ini adalah putra dari seorang kepala suku dari kelas ksatria atau prajurit. Dan pada usia 30 tahun, dia meninggalkan statusnya sebagai pangeran untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Nah, pada saat itu dia sempat ditemani oleh pendiri sekte Ajivika yang bernama Goshala Maskariputra. Namun 12,5 tahun berikutnya, Mahavira menjalani pertapaannya sendiri. Dan setelah itu, dia mengubah 11 muridnya yang disebut dengan Ganadhara menjadi pengikutnya dia. Yang tadinya tuh ya para muridnya ini dia ajarkan ya pemahamannya dia, terus lama-lama jadi pengikutnya dia di dalam agama yang dia buat. Nah, yang mana muridnya ini semuanya berasal dari kasta Brahmana. Yang seperti yang kita tahu ya, kalau hidup di India itu kan berkasta-kasta. Nah, muridnya dia ini dari kasta Brahmana tadi. Dua dari muridnya yang menjadi pengikut dia itu bernama Indrabuti Gautama dan juga Sudarman. Nah, mereka ini hidup lebih lama dari Mahavira dan dianggap sebagai pendiri dari Jainisme ini. Nah, sementara murid lainnya yang bernama Jambu itu diyakini sebagai orang terakhir di zaman ini yang mencapai pencerahan kalau menurut cerita sejarah dan kepercayaan agama Jainisme ini. Terus geng, di dalam agama Jain mereka itu tidak mengenal konsep ketuhanan geng. Seperti halnya Hindu dan Buddha, Jain ini percaya terhadap reinkarnasi. Nah, kehidupan setelah kematian. Jadi siklus kelahiran, kematian, dan dilahirkan kembali itu ditentukan oleh karma seseorang. Nah, mereka tuh ya percaya akan hal itu. Dan di agama Jain ini percaya bahwa karma buruk disebabkan karena kita menyakiti makhluk hidup lain. Nah, jadi misalkan nih, lo nggak mau nih hidup lo hancur atau misalkan rumah lo hancur. Nah, jangan sampai lo ngehancurin rumah semut atau jangan sampai ngehancurin rumah lebah gitu. Jadi ada karmanya gitu. Jadi timbal balik terhadap makhluk hidup, nggak cuma sesama manusia. Terus geng, agar terhindar dari karma buruk, para pengikut Jain ini mempraktekkan apa yang disebut dengan ahimsa, yaitu anti kekerasan. Jain percaya bahwa tanaman, hewan, bahkan beberapa benda mati seperti udara dan air sama dengan makhluk hidup, sama-sama memiliki jiwa. Nah, prinsip di dalam ahimsa ini termasuk tidak menyakiti manusia, tanaman, hewan, dan juga apapun yang ada di alam. Oleh karena itu, para penganut Jain ini itu adalah vegetarian. Nah, ini sebenarnya agak membingungkan geng. Mereka percaya salah satu yang nggak boleh disakiti adalah tanaman. Sementara mereka nggak punya pilihan lain nih. Kalau hewan nggak dimakan bisa. Nah, tapi kan tetap harus makan tanaman gitu. Harus makan tumbuhan. Nah, di sini mereka menjadi vegetarian, otomatis mereka tetap memakan tumbuhan. Nah, mungkin ini ada pengecualian gitu kali geng ya di dalam agamanya. Ya, memakan tumbuhan bukan berarti menyakiti kali. Mungkin gitu kepercayaan mereka. Dan mereka sendiri memiliki aturan yang sangat ketat sebagai vegetarian. Yang mana contohnya nih ya, kalau mereka mau makan sayuran nih, mereka nggak boleh mencabut sayuran tersebut sampai ke akarnya. Karena mencabut sayuran sampai ke akar akan membuat sayuran tersebut mati. Nah, jadi ada kepercayaan kayak gitu. Jadi mereka boleh memakan sesuatu, tapi jangan sampai sesuatu itu punah atau mati gitu. Nah, makanya mereka punya aturan untuk sayuran tidak boleh sampai akar. Jadi cuma boleh dipetik doang. Sehingga orang Jain ini bisa makan sayuran yang tumbuh di atas tanah karena bisa dipetik, tapi di sisi lain mereka membiarkan bagian tanaman lainnya tetap utuh. Nah, bisa dikatakan mereka nggak bisa makan umbi-umbian tuh. Nggak bisa makan kayak singkong atau ubi atau justru kentang yang ada di bawah tanah, mungkin mereka nggak bisa makan karena dengan mencabut tumbuhan tersebut maka tumbuhan tersebut ya berakhir mati gitu, dan mereka nggak boleh melakukan hal itu. Dan sistem ahimsa ini juga mereka terapkan di hewan termasuk serangga. Nah, misalkan para biksu dan biarawati dari agama Jain ini berusaha untuk menepuk nyamuk, misalkan pengen matiin nyamuk. Nah, jadi kalau mereka digigit nyamuk, mereka cuma akan mengusir nyamuknya itu dari badan mereka, jadi nggak boleh sampai mati. Nah, terus misalnya juga kalau mereka mau menyapu lantai, mereka akan sangat berhati-hati karena takut akan menginjak semut dan sarangnya. Nah, jadi benar-benar agama yang bisa dikatakan ya cukup lembut sebenarnya. Dan selain anti kekerasan, Jainisme ini memiliki 4 prinsip lain, yaitu selalu berkata benar, tidak boleh mencuri, menahan diri dalam hal seksual, dan tidak terikat pada hal-hal duniawi. Nah, jadi kalau udah menganut agama ini bisa dikatakan ya
kalau misalkan menjadi petingginya itu ya tidak boleh menikah kurang lebih. Dan selalu harus berkata jujur. Penganut Jain itu dipercaya bahwa nggak ada seorang pun yang bisa mencapai pencerahan di masa yang sudah rusak ini. Tujuan dari agama Jain adalah mencari kesempurnaan dan pemurnian. Dan mereka percaya hal ini bisa terjadi ketika jiwa berada di dalam kondisi pembebasan abadi atau moksha dari raga mereka. Nah, namun moksha ini akan terhalang oleh karma yang nantinya akan berdampak pada terhalangnya kebebasan jiwa secara penuh. Dan oleh sebab itu, para penganut Jain tidak mencari pencerahan secepat mungkin, namun sebaliknya, melalui praktik tanpa kekerasan yang disiplin di mana mereka akan mengejar reinkarnasi sebagai manusia yang akan membawa mereka lebih dekat ke moksha. Nah, jadi geng, ibaratnya nih ya, mereka tahu untuk mencapai moksha itu nggak mudah, jadi mereka akan melakukannya pelan-pelan. Di kehidupan yang sekarang, mereka akan menerapkan konsep ajaran Jain yaitu ahimsa dan 4 prinsip lain tadi. Nah, nanti ketika mereka reinkarnasi, mereka akan lebih dekat kepada moksha. Jadi percaya tuh, mereka persiapannya itu untuk kematian, setelah itu dilahirkan lagi. Nah, sehingga setiap reinkarnasi yang akan mereka lalui, pelan tapi pasti mereka akan mencapai moksha itu. Jadi bukan meninggal langsung moksha, geng, tapi melalui beberapa proses reinkarnasi yang diharapkan akan mendekatkan mereka terhadap moksha. Itulah kepercayaan mereka. Nah, terus kemudian geng, selain ahimsa dan 4 prinsip lainnya, Jainisme memiliki 7 sumpah tambahan yang juga diwajibkan, yang terdiri dari 3 guna vrata atau sumpah jasa dan 4 siksa vrata atau sumpah disiplin. सील व्रत के बारे में, ठीक है ना, जैन धर्म में सील व्रत, तो जैन धर्म में जो है ना, जो है 7 सील व्रत हैं। कितने व्रत है जी? 7 सील व्रत हैं। 3 guna vrata ini, yang pertama adalah dikvrata, yang artinya gerakan terbatas. Terus yang kedua ada bogo pabo gaparimana, yang artinya membatasi penggunaan barang-barang yang bisa dikonsumsi dan yang nggak bisa dikonsumsi. Nah, terus yang ketiga ada anarta danda viramana, yang artinya menjauhkan diri dari dosa-dosa yang tidak bertujuan. Nah, itu 3 guna vrata tadi. Nah, lalu ada 4 siksa vrata. Nah, keempat siksa vrata ini, yang pertama ada samayika, yang artinya sumpah untuk bermeditasi dan berkonsentrasi dalam jangka waktu terbatas. Terus yang kedua ada desa vrata, yang artinya membatasi gerakan dan ruang aktivitas dalam jangka waktu terbatas. Terus yang ketiga ada prosa dopavasa, yang artinya puasa dalam jangka waktu terbatas. Dan yang terakhir ada atiti samvibak, yang artinya mempersembahkan makanan kepada para pertapa. Jadi ada satu ritual yang dianggap sebagai pelengkap dari 12 sumpah yang sebelumnya itu, geng, yaitu yang bernama salekana atau yang juga dikenal dengan samlena, santara, samadimarana atau sanyasana marana. Wah, istilahnya banyak banget, geng. Tapi itulah uniknya dari agama ini, geng. Dan beberapa guru lain dari Jainisme ini memasukkannya ke dalam siksa vrata tadi. Dan santara sendiri itu artinya menipiskan, membersihkan dan merampingkan nafsu dan juga tubuh dengan benar melalui pantangan makan dan minum secara bertahap. Jadi kayak orang diet gitu, geng. Nah, lalu kemudian santara dibagi menjadi 2 hal, yaitu kasaya santara yang artinya merampingkan nafsu dan bahya santara yang artinya merampingkan eksternal. Nah, ada yang menafsirkan semua ini sebagai cara untuk menghadapi kematian secara sukarela melalui puasa, geng. Nah, santara ini dianjurkan bagi pengikut dan petapa Jain. Nah, di dalam teks-teks Jain dijelaskan kapan-kapan saja santara ini bisa dilakukan, tapi biasanya para pengikut Jain akan melakukan hal tersebut kalau mereka sudah mengetahui hidup mereka sudah tidak lama lagi atau ingin meninggal dunia. Nah, mereka akan melakukan santara tadi untuk meninggal pelan-pelan. Nah, cuma geng, santara ini nggak boleh dilakukan oleh pengikut Jain tanpa adanya bimbingan dari petapa lain, dari petapa Jain yang lain. Dan santara sifatnya sukarela. Setelah mengumumkan kalau mereka akan melakukan santara, ritual pun akan segera dimulai. Yang mana itu artinya keluarganya udah harus ikhlas tuh, karena dia udah memilih jalan untuk meninggal secara pelan-pelan. Nah, ketika pengikut dan para petapa Jain melakukan santara, mereka nggak akan dibantu menggunakan bahan kimia atau alat apapun. Mereka akan melakukan puasa, dan puasa yang mereka lakukan akan menurunkan berat badan mereka karena mereka lama-kelamaan kekurangan gizi. Dan karena mereka tahu di hari kematiannya sudah dekat, mereka akan berhenti makan dan minum, namun akan terus dipantau oleh kerabat mereka dan para petapa Jain yang lain. Nah, cara mereka biasanya akan dimulai dengan mengurangi makan sedikit
demi sedikit, digantikan dengan susu dan air dadi. Setelah itu mengganti susu tadi dan air dadi tadi dengan air panas atau air yang diberikan rempah-rempah. Lalu nanti mereka akan berhenti minum air panas dan mulai melakukan puasa terus-menerus. Jadi pelan-pelan dikurangin sampai benar-benar nggak sama sekali. Agar santara ini bisa berhasil, kematian mereka harus dilakukan dengan cara yang murni, sukarela, terencana, dan ikhlas, dilakukan dengan ketenangan, damai, dan sukacita, sehingga orang yang melakukan santara ini menerima pemurnian tubuh mereka dan fokus pada hal-hal spiritual. Dan durasi dari santara ini bervariasi, geng. Ada yang beberapa hari, ada juga yang bertahun-tahun. Nah, jadi ya sesuai dengan kuatnya tubuh mereka menahan lapar itu, ya pada akhirnya bakal meninggal juga. Dan untuk saat ini, sebagian besar pengikut Jainisme tinggal di India dengan perkiraan memiliki lebih dari 5 juta penganut Jain di India saat ini. Jadi walaupun mereka ini agak ekstrim, tapi penganutnya banyak. Dan mereka berasal dari latar belakang pendidikan yang tinggi, dan banyak di antara mereka yang berasal dari keluarga yang relatif kaya. Ya, seperti yang gue katakan sebelumnya, awal terbentuknya itu dari murid-murid yang berkasta Brahmana. Nah, jadi bukan dari orang-orang yang kolot, orang-orang yang bodoh, tidak berpendidikan, atau mungkin ya kalangan kasta rendah, enggak sama sekali. Mereka ini adalah dari kasta tinggi. Dan menurut pusat penelitian PEW atau Pew ya bacanya atau gimana nih, coba koreksi gue kalau salah, yang mana mereka ini berbasis di Amerika Serikat. Nah, mereka mengatakan sepertiga orang dewasa Jain itu menempuh pendidikan di universitas dibandingkan dengan 9% dari populasi umum di India. Nah, jadi benar-benar orang-orang terdidik ya yang ikut ke dalam ya agama Jain ini. Dan agama Jain sendiri memiliki 2 aliran. Jadi Jainisme ini ada 2 aliran, yaitu yang pertama namanya tuh Digambar, dan yang kedua ada Svetambara. Perbedaannya itu sangat mencolok, geng, yang terlihat dari para biksunya. Kalau Digambar itu biksunya ini nggak pakai busana sama sekali, sementara Svetambara itu mengenakan kain putih. Nah, ada 2 nih. Dan ajaran Jainisme sudah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Seperti salah satu contohnya adalah Mahatma Gandhi. Meskipun dia terlahir sebagai seorang penganut Hindu, Mahatma Gandhi mengagumi komitmen penganut Jain untuk sepenuhnya tidak melakukan kekerasan dan memasukkan keyakinan tersebut ke dalam gerakannya dia untuk kemerdekaan India. Jadi ada sisi positif yang masih bisa diambil. Tapi walaupun Mahatma Gandhi sendiri memuji bagaimana prinsip yang dianut oleh penganut Jainisme, namun agama ini tetap aja nggak terlepas dari kontroversinya, geng. Apalagi yang berkaitan dengan praktik santara tadi, yang mana puasa pelan-pelan sampai meninggoy gitu. Nah, sekarang gua akan masuk nih, geng, ke dalam pembahasan mengenai kontroversi praktik santara di dalam agama Jain, yaitu praktik berpuasa sampai tidak bernyawa. Nah, jadi geng, praktik puasa hingga meninggal dunia atau yang lebih dikenal dengan santara ini menjadi sebuah kontroversi di berbagai kalangan, terkhususnya orang-orang yang bukan berasal dari India. Bahkan banyak yang menyamakan praktik ini seperti praktik aliran sesat dari Kenya yang sempat gue singgung di awal tadi. Nah, ada salah satu cerita dari pengikut agama Jain di India yang gue ambil informasinya dari media BBC, geng. Pengikutnya ini bernama Sayar Devi Modi. Umurnya juga sudah lanjut, geng. Dia udah menginjak 88 tahun. Nah, berdasarkan cerita dari cucunya Sayar yang bernama Pranay Modi, Sayar ini didiagnosa menderita kanker serviks dan dia didiagnosa pada tanggal 25 Juni tahun 2024. Pada saat itu, dokter udah bilang kalau kankernya udah menyebar ke bagian tubuh Sayar yang lain. Nah, lalu pada tanggal 13 Juli tahun 2024, Sayar ini berdoa dan hanya memakan sup di saat itu. Namun Sayar tidak memilih untuk berobat. Keesokan harinya, dia justru memberitahu keluarganya kalau dia memilih untuk menjalankan santara, yaitu berpuasa hingga meninggal dunia. Ala ya penganut agama Jain. Percaya terhadap karma, jiwa, kelahiran kembali, serta keselamatan adalah elemen kunci yang paling dipercaya untuk menjalankan santara ini. Nah, beberapa penganut lain seperti Sayar tadi memilih untuk meninggal dunia seperti ini ketika mereka menyadari umur mereka sudah dekat atau setelah didiagnosis dengan penyakit tertentu yang sudah nggak mungkin disembuhkan lagi. Nah, ada sebuah dokumentasi yang diambil ketika Sayar ini menjalani santara, geng, yang mana Sayar itu mengenakan kain sari berwarna putih dan menutupi mulutnya menggunakan kain yang berbentuk persegi. Nah, selama dia menjalankan ritual tersebut, Sayar terlihat sangat tenang, sadar, bahkan bisa berbicara sampai akhir hayatnya. Jadi benar-benar udah kelaparan parah dan meninggal, tapi dia masih sadar apa yang dia lakukan dan ikhlas dengan itu.
Di saat itu, Pranay itu bercerita selama berpuasa terakhir yang dilakukan oleh Sayar, rumah mereka yang berada di daerah Kabridam selalu ramai dikunjungi oleh orang. Menurut dia, suasananya bukan seperti orang yang ingin menjenguk seseorang yang akan meninggal dunia, malah banyak anggota keluarga, saudara, teman, sampai tetangganya, sampai orang-orang asing lah yang datang ke sana, itu seperti menerima doa dari Sayar karena dianggap Sayar ini sudah suci gitu. Dan ketika hari-hari terakhirnya Sayar menjalankan Santara, Sayar mengerahkan sisa energinya untuk melakukan doa dengan ajaran agama Jain yang berlangsung selama 48 menit. Dan selama melakukan puasa itu, Sayar sama sekali nggak pernah mengeluhkan sakit. Jadi dia tahan lah gitu. Dan pasti rasanya sangat sakit karena kan dia udah berhenti berobat, udah nggak konsumsi makan apapun ya. Nah jadi dia benar-benar di saat itu terlihat biasa aja, kayak menahan semuanya. Dan Santara sendiri mungkin nggak selalu berakhir dengan akhir yang tenang. Contohnya ada salah seorang ahli yang bernama Prof. Mickey Case dari Universitas Wisconsin Madison yang mengerjakan disertasi doktoralnya mengenai topik puasa sampai meninggal. Dan dia sudah menyaksikan puluhan kasus orang-orang berpuasa yang berakhir dengan kematian. Nah di dalam pengamatannya ada seorang pria yang didiagnosis menderita kanker stadium lanjut dan melakukan Santara, tapi ketika menjalani hal tersebut, pria ini merasa sangat kesakitan. Jadi meskipun keluarganya sangat bangga dengan sumpah dan mendukungnya untuk melakukan Santara, namun di sisi lain keluarganya merasa kasihan karena melihat dia sangat menderita. Ya siapa juga keluarga yang kuat dan tahan ya geng, melihat ya orang atau anggota keluarganya melakukan hal tersebut. Walaupun tujuannya adalah untuk ibadah, tetap aja orang nggak ikhlas, nggak tega gitu. Nah lalu geng, ada kasus lain lagi. Di saat itu, Case ini melihat seorang perempuan yang didiagnosis menderita kanker stadium lanjut menjadi jauh lebih tenang setelah dia mulai melakukan Santara. Selama melakukan Santara, keluarganya nemenin dia dan memberikan semangat serta menyanyikan lagu-lagu rohani untuk dia. Nah memang ya geng, kalau kita berbicara tentang kanker gitu ya, seseorang yang berhenti makan ya, dia menderita kanker terus berhenti makan. Ini kabarnya ya, dari beberapa info yang gue lihat, katanya memang orang kanker itu lebih baik tidak banyak mengkonsumsi makanan karena perut yang lapar katanya akan memakan sel-sel yang mati dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Katanya sih gitu, gue nggak tahu juga ya, dari informasi yang gue dapatkan di media sosial sih gitu. Ya koreksi gue kalau salah dalam menyampaikan informasi ini geng di kolom komentar. Oke, nah terus geng, ada seseorang yang bernama Stephen M. Foss. Dia ini adalah asisten profesor dan pakar Jainisme dari Universitas Colorado Denver. Dia meyakini perasaan tersiksa ketika melihat anggota keluarga yang meninggal dunia itu nggak bisa dihindari oleh orang-orang yang melihat anggota keluarganya sedang menjalani Santara. Apalagi harus melihat mereka kelaparan, bahkan bisa jadi ada yang meminta makanan atau air sebagai sebuah bentuk perlawanan atas tubuhnya yang kelaparan dan kehausan. Tapi air dan makanan tersebut tidak diberikan karena dianggap sebagai bagian dari ritual Santara ini. Nah, mayoritas penganut Jain yang memilih Santara diduga kuat itu banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Nah, Profesor Fosse tadi itu percaya hal tersebut karena perempuan dianggap lebih taat agama dan kemampuan mereka untuk hidup lebih tahan lama dibandingkan dengan para laki-laki. Nah, kita contohin aja ya, kayak perempuan tuh kan kalau lagi haid atau mens gitu, mereka lebih tahan. Dan kabarnya nih, seorang laki-laki itu nggak akan pernah bisa tahan dengan sakitnya menahan datang bulan atau haid itu. Nah, perempuan itu bisa kuat menahan haid, bisa kuat menahan melahirkan karena memang tubuhnya didesain untuk menahan hal tersebut. Nah, makanya kenapa di dalam ritual agama Jain yaitu Santara tadi banyak yang melakukan hal tersebut perempuan karena lebih sabar, lebih kuat menahan rasa sakit tersebut. Dan penganut Jain melihat Santara sebagai bentuk pencapaian spiritual yang luar biasa. Mensucikan diri dan mereka udah yakin banget mereka akan mendapatkan ya kehidupan yang lebih suci dan abadi setelahnya. Terus geng, ada salah satu biksu Jain dari aliran Svetambara yang bernama Sri Prakash Chand Maharaj Ji yang berusia sudah 95 tahun. Udah tua banget. Dia menjadi seorang biksu pada tahun 1945 dan saat ini tinggal di sebuah bihara yang ada di kota Gohana, India Utara. Ayah dan adik laki-lakinya juga menjadi biksu geng, namun keduanya sudah meninggal dunia karena melakukan Santara. Nah, hanya saja hal itu tidak membuat Maharaj Ji ini jadi sedih. Dia nggak merasa dengan meninggalnya
sang ayah serta adiknya karena Santara itu jadi membuat dia sebatang kara, geng. Menurut dia, konsep kematian yang indah seperti akhir yang sempurna untuk kehidupan yang sekarang dan awal yang indah untuk kehidupan berikutnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, spiritual, dan juga agama. Nah, untuk menjalankan Santara perlu melibatkan banyak tahap sehingga tidak bisa secara tiba-tiba atau impulsif. Seseorang yang ingin menjalankan Santara harus mendapatkan izin dari keluarga dan bimbingan dari guru spiritual atau biksu. Tahap pertamanya adalah merenungkan dan menerima semua dosa dan kesalahan di masa lalu. Nah, setelah itu, orang tersebut perlu meminta pengampunan. Dengan berpuasa dan menerima kematian, seseorang bisa membersihkan tubuh dan jiwa serta mengurangi karma buruk untuk kehidupan spiritual yang lebih baik di kehidupan berikutnya. Dan pada akhirnya, hal tersebut akan menjadi puncak pada pembebasan jiwa atau moksa dari siklus reinkarnasi yang mereka percaya. Dan meskipun menjadi salah satu praktik dalam agama Jain, Santara bukanlah hal yang umum untuk dilakukan. Menurut laporan dari media India, diperkirakan hanya sebagian kecil pengikut Jain, yaitu sekitar 200-500 orang setiap tahunnya yang memilih melakukan Santara. Dan salah satunya adalah pemuka agama Jain yang bernama Acharya Sri Vidyasagar Ji Maharaj yang meninggal dunia pada tanggal 18 Februari tahun 2024 lalu setelah 3 hari melakukan Santara. Nah, meninggalnya dia ini sampai membuat Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi itu berkabung dan menyebutnya sebagai kehilangan besar bagi negara. Pemakaman Acharya pun dihadiri oleh ribuan orang pada saat itu, dan umat Jain percaya kalau proses mengakhiri hidup melalui puasa tidak bisa dibandingkan dengan eutanasia atau suntik mati. Nah, namun ada beberapa kalangan yang menentang praktik tersebut karena dianggap seperti aksi mengakhiri diri sendiri gitu. Di tahun 2015, Pengadilan Tinggi Negara Bagian Rajasthan di India melarang praktik Santara, tetapi putusan tersebut kemudian ditangguhkan oleh Mahkamah Agung. Penentangan terhadap praktik tersebut kembali terjadi setelah adanya kasus meninggalnya seorang bocah perempuan berusia 14 tahun dari Hyderabad pada tahun 2015. Dia meninggal setelah melakukan Santara selama 68 hari. Kebayang tuh, nahan lapar 68 hari. Gila, 2 bulan lebih. Nah, namun semua Santara berikutnya dalam beberapa tahun terakhir dijalankan oleh pengikut yang sudah lanjut usia, yang memang mereka itu ya udah tahu umur mereka udah singkat gitu. Nah, oleh karena itu saat ini Santara sebenarnya tidak dilarang lagi di India karena dianggap sebagai praktik spiritual dan sudah menjadi budaya karena dilakukan dengan kesadaran penuh dan sebagai bentuk pengendalian diri. Makanya di tahun 2024 kemarin tuh banyak tuh yang meninggal karena melakukan ibadah Santara ini. Nah, namun kehadiran dari Santara ini menjadi perdebatan hukum dan etika di kalangan masyarakat karena seperti melegalkan mengakhiri hidup sendiri. Jadi ya masih menjadi kritik lah bagi banyak orang. Tapi mau gimana, ini kan budaya dari sebuah agama dan kepercayaan. Bahkan Perdana Menteri India aja tuh respect sama pelakunya gitu. Nah, makanya nih sampai sekarang masih berjalan. Nah, itu dia geng pembahasan kita kali ini tentang praktik puasa sampai meninggal dunia dari India yang disebut dengan Santara. Gimana menurut kalian tentang fenomena Santara ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.